Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita di Ganjar for Presiden 2024. Kali ini kita kedatangan narasumber yang hebat banget, yaitu Ketua Relawan DGP 8 dan tim penasehat dari TPD Ganjar Mahfud di Jawa Barat, namanya Pak Eka Santosa. Yo. Selamat sore Bapak. Sore. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak Eka kemarin dengar habis belusukan nih Pak ya ke 10 titik di daerah Jawa Barat. Gimana tuh Pak, bisa diceritain ke kita Pak? Ya kita memang ingin melihat langsung gitu ya, respon maupun tentang fenomena-fenomena di lapangan ya. Saya coba mulai dari Bandung Raya begitu, lalu masuk ke Priangan Timur, lalu kemudian juga ke daerah-daerah Pantai Selatan ya, walaupun belum tembus sampai ke Sukabumi sampai ke Cibareno ya, baru sampai ke situ dulu. Belok ke kota, kita lihat juga bagaimana respon di kota Tasik ya, dan sangat padat banget kemudian Pak, masuk ke wilayah Ciamis Utara. Oke, baik. Ya. Berarti Pak Ono, gimana nih Pak antusias warga dari 10 titik tersebut terhadap tim Ganjar Mahfud sendiri? Ya memang ini ada sebuah kondisi ya yang tentu beda. Kalau dulu kan mau pemilu kita sudah dipanggil-panggil lewat radio ya, pemilihan umum telah memanggil kita. Sekarang nggak begitu ya. Dan tapi kita kan sudah berapa kali ya, dari 2004 berarti sudah mau ke 5 kali. Dan masyarakat sudah terbiasa dengan pemilihan langsung begitu, baik itu apalagi pileg ya kan sudah memang kita dari tahun 51, tahun 70-an. Terus beberapa kali pemilu ya, tapi kalau pilpres, pilkada kan baru yang langsung begini baru tahun 2004 dan dimulai. Intinya kita ingin bukan hanya melihat dari sebuah respon masyarakat, tapi juga kita ingin lihat sejauh mana juga tentang bagaimana penyelenggara melakukan sebuah tanggung jawabnya ya, kinerjanya, baik itu KPU sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilu maupun Bawaslu atau Panwas untuk melakukan pengawasannya. Dan yang lebih penting lagi kita melihat sikap dari aparat ya. Sebab kita kan dengar ya netralitas tidak netral. Betul. Ya kita ini demokrasi dan milik kita bersama. Harus ya, dan ya, harus dilakukan secara fair ya. Pada dasarnya kan pilpres ini atau pileg ini menjalani sebuah perjalanan konstitusi dan melaksanakan suatu tatanan demokrasi yang telah kita sepakati, sehingga harus dilaksanakan secara fair, adil, lalu yang gembira. Ya kalau soal siap menyiap lalu bikin trik-trik kan wajar ya. Seperti ini kan kita sedang bagaimana mengejar ya yang baru awal gitu dengan yang sudah 4 kali. Yang udah berpengalaman yang mau ke 5 kali bahkan yang tidak kapok-kapok. Semangat tinggi. Ya artinya kita kan mesti melihat gitu ya realitas dan popularitas yang memang sudah ada di masyarakat. Tetapi ya saya kira masyarakat kita kan terbuka ya. Saya masih punya celah dan keoptimisan bahwa masyarakat kita akan memilih orang terbaik. Baik. Ya. Yang rasional tentunya ya Pak ya, berdasarkan track recordnya seorang pemimpin calon kita nih. Oh iya, kita kan kalau berbicara presiden bukan hanya mengantarkan seorang kawan atau seseorang untuk berkuasa, tapi ini bagaimana kita memilih seorang pemimpin untuk melindungi hak rakyat Indonesia yang 200 juta lebih, yang dimana dibangun seorang presiden ini dengan sebuah penuh pengorbanan, kata Ibu Mega ya. Jadi tidak mudah tentunya. Hal itu harus kita lihat secara sederhana, tapi harus memang secara serius. Tetapi dibawakannya tetap dalam suasana kebudayaan politik yang bermartabat, yang Pancasilais. Betul. Ada antusias apa nih Pak yang bisa diceritain sama podcaster kita nih kemarin? Ya, yang pasti saya coba mampir misalnya spontan gitu, tanpa protokoler atau pemberitahuan, ikut
narik jaring dengan masyarakat, mereka respon. Mana Pak baik kaosnya? ya, Pak, ya? Oh iya, oh ini Pak Ganjar katanya. Ya syukurlah matanya pas saya ditengok gitu. Saya ikut narik-narik pagi-pagi. Senang. Ya, lalu saya naik lagi ke atas ke daerah Langkah Pancar namanya di Ciamis Selatan. Berdialog dengan masyarakat. Saya kira masyarakat sangat menunggu dan menanti ya. Apalagi itu memang daerah agak hijau ya. Ya saya bilang kalau di situ lebih ke Islami ya. Ya saya memperkenalkan dan tahu mereka bahwa ini ada Pak Mahfud ya. Ya, mewakili aspirasi mereka. Lalu saya bergerak ke mana? Ke Pantai Selatan. Lalu yang kedua di mana? Di Pabayang ya. Itu spontan dan begitu tahu saya turun lalu kemudian ini mau nggak ini pakai kaos baju? Oh mana Pak? Oh kewalahan. Kewalahan sampai mobil saya juga dikepung ibu-ibu semua. Saya bilang berarti kan sudah nyampe juga ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Lalu sebelumnya saya memang berkomunikasi malam-malam dengan tim relawan di Pangandaran, lalu kemudian juga dengan di perbatasan Jawa Tengah ya, Banjar dengan Jawa Tengah. Nah itu namanya Lakbok ya, ada Lakbok, ada Purwadadi di situ, ada Banjarsari, ada Banjaranyar juga sempat kita berkomunikasi dan saya evaluasi lagi responnya sangat bagus. Ya wajar lah, karena itu memang daerah mayoritas jamaat etnis Jawa ya. Pasti sudah memilih ya. Ya. Siapa yang akan mereka pilih ya Pak. Terus kita jalan belok ke daerah mana? Karangnunggal ya. Dan bahkan mampir dulu lihat, oh ini waktu Pak Ganjar kemarin kunjungan ya. Ke daerah Sodong Hilir sebelumnya, lalu ke Pamijahan, lalu saya juga ingin melihat bagaimana jejak ya bekas jejak Pak Ganjar berjalan-jalan ke Tasik Selatan. Ya alhamdulillah, saya kira saya ditemui oleh 12 atau 13 perwakilan kecamatan di situ ya, dan kita berdialog lalu bagaimana Pak di sini katanya saya sampaikan kan itu daerah sangat agamis ya namanya Syekh Abdul Muhyi ya yang makam terkenal ya menjadi objek wisata religi kan di Pamijahan. Pokoknya saya bilang kata tokoh-tokoh di sana kalau ingin diganjar harus pilih Mahfud. Biar kok sepasang gitu. Ya artinya kan saya ngerti ya diganjar. Kalau bahasa di sana cari pahala itu ganjar namanya ya. Ganjaran gitu. Nah, makanya kata tokohnya gimana saya bilang cara menyampaikan ke Mas. Pokoknya di sini begini. Kalau ingin diganjar harus pilih Mahfud. Filosofinya agamis banget agamis, ya Pak ya. Dan dalam itu artinya ya. Lewat benar-benar mementingkan Tuhan dulu. Mereka itu kan masyarakat religi ya. Kebetulan ibu saya kan memang orang di situ ya. Dan saya SD lulusan juga sekolah di sekitar daerah Sukapura ya di sana. Baik. Jadi saya ngerti kultur di situ. Dulu kami kalau ke Pamijahan jalan kaki, nggak boleh naik mobil. Nggak bisa, nggak ada aksesnya tuh Pak? Bukan, memang tradisinya begitu. Tradisinya jalan kaki. Ya. Nah itulah kemudian nyambung kalau diteruskan ke Kawarung Ponteng, ke Tarajudede ya sampai ke Garut ke sana. Tapi kami belok akhirnya malam di Kota Tasik. Nah di Kota Tasik agak unik lagi nih. Apa tuh Pak yang unik tuh Pak? Ya kita dengan masyarakat kota kan, namanya juga masyarakat kota ya kebetulan memang saya bidan yang melahirkan Kota Tasik dulu ya tahun 2001 waktu itu saya jadi ketua pansus peningkatan status kota. Saya mengingatkan memori saja. Ya saya bilang, lalu saya tekankan bahwa ini adalah sebuah misi perjuangan dan saya sentuh juga dari aspek budayanya bahwa Tasik ini memiliki erat hubungan dengan kesiliwangian, makanya ada Universitas Siliwangi di situ, ada Unsil dan ada lagu yang memang menjadi satu erat hubungannya dengan psikologis dan emosi masyarakat. Bahwa kalau boleh tahu, Pak? Ya itu Siliwangi ngadeg di Tasik. Jadi sebetulnya secara kultural bahwa nama Siliwangi ini sangat kuat dengan kota Tasik sebab memang basisnya seperti kepemimpinan pergerakan kesiliwangian Pak Solihin GP kan
yang beliau putra daerah di sekitar kota Tasik di situ, bahkan ibunya juga asli orang Tasik, Pak. Sehingga ada Universitas Tasik. Saya bilang nilai itu yang harus kita ambil. Gitu. Nah, sebab ada semacam keluhan. Kenapa saya bicara itu? Semacam ada pergeseran nilai yang faktor tadi historisnya hilang. Ya, saya bilang, oke, inilah misi kita ya. Ini misi kita. Kita bangkitkan lagi nilai-nilai keteladanan yang lahir dari Tasik seperti Koperasi Mitra Batik di situ, lalu ada pola-pola 48. Kalau dulu ada Gojek ya, ada Ojo, itu embrionya dari Tasik loh. Dulu ada yang arsiteknya orang Tasik namanya Pak Irawan Sarpi 4848. Lalu kemudian juga ada Payung Gelis ya, itu Tasik ya, ada Kelom ya, dan itu diminati banyak turis-turis yang. Jadi Tasik ini kota peradaban dan memiliki sebuah nilai sejarah. Nah ini yang saya kira, jadi nggak usah takut-takut. Nah kenapa saya bicara itu? Sebab sepertinya ya, contoh begini, Pak, ini banyak orang minta kaos ke saya tapi mau dipoto. Jangan. Ada yang takut saya katanya. Kok takut gitu. Artinya kan ada sesuatu ya, ada sesuatu. Biasalah kita ngerti kan. Kalau dalam proses ini ke masyarakat bahwa kalau nggak iming-iming, amang-amang. Iming-iming, amang-amang. Wah, kita dialog dengan 10 kecamatannya. Dengan tokoh-tokoh di situ ya, sebenarnya kita harus semangat. Ini harus dan itulah misi yang kita ingin bangun, bahwa pemilu ini harus riang ya. Betul. Dan tidak boleh ada intimidasi. Dan saya bilang tegas, kalau ada pelanggaran, kalau ada penyelenggara yang tidak benar dan menyimpangkan dari apa yang jadi tanggung jawabnya, fungsinya dan tanggung jawabnya, kamu lawan. Lawan secara konstitusi artinya. Apalagi kalau ada aparat yang tidak netral dan bertindak, apalagi pemerintah menyuruh, mengintimidasi, ya udahlah, hari itu juga laporkan. Betul. Itu yang kita juga bagian dipantau ya. Jangan sampai mengintimidasi warga. Intinya kan kita ya tanggung jawab kita bersama. Betul. Jadi ada dua hal ya. Betul. Di samping saya harus bagaimana memenangkan suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita menyampaikan pesan itu ke masyarakat bahwa Pilpres, Pileg ini adalah perjalanan konstitusi. Betul. Dan kita melaksanakan demokrasi yang sudah diatur oleh perundang-undangan, artinya perjalanan konstitusi. Betul. Tidak boleh siapapun yang melakukan penodaan terhadap perjalanan ini ya. Kalau mau bersaing ya bersaing wajar aja, secara sehat. Secara fair. Dan saya yakin bahwa calon kita kan yang paling hebat. Udah terkenal anek-anek. Ya, saya juga masuk besoknya ke Ciamis Utara. Oke, berarti next bakal kemana nih Pak? Ke Ciamis Utara, saya masuk ke daerah Sadananya, saya lihat masuk dari kota Ciamis, ya terus masuk ke dalam, memang masih kita perlu ada penambahan pelapisan namanya ya. Dan di situ memang basis kami ya untuk saya ada kawasan di muka yang mendidik hubungan sosial kami. Tempo dulu saya kumpulkan ada berapa, ada 12 atau 10 kecamatan tokoh-tokohnya ya dari relawan. Ya, kita ngobrol santai, tidak ada satupun yang di gedung. Ya. Jadi kita sampai makan bareng, guyung, gotong royong, terus ya ada bawa atribut. Jadi, Pak ongkosnya kumaha ya. Ya, ada juga tapi ya mereka sukarela dan saya salut. Mereka semangat. Ya. Panggilan nurani. Nurani. Dan sadar mulai masyarakat. Jadi saya ingatkan terutama kepada penyelenggara pemilu, rakyat sudah sadar. Jangan coba-coba melakukan sebuah tindakan yang di luar dari aturan. Aturan mereka, betul. Dan masyarakat dengan terbuka ya seperti ini. Kita membuka media center salah satunya ya kita untuk juga menjadi gitu. Betul. Biar netral ya. Biar transparan. Oke, baik Pak Eka. Berarti next nanti bakalan belusukan terus ya Pak ya? Terus akan terus. Sampai tanggal berapa nih Pak? Ya, kita ada jadwal terus keliling, terutama kita habiskan di wilayah yang mengarah ke selatan ya. Garut, yang tadi dialog ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ketua TPD Jawa Barat. Ya, masih 6% ya. Gitu. Katanya, tapi ya itu kan mesti kita lihat juga.
Tapi kan medan terjal ya, dari Terjun pantai. lapangannya nanti kan beda Ya, Pak ya. saya kira masyarakat antusias sebetulnya ya, dan kita harus proaktif dan langsung menyapa dan berdialog dengan mereka. Pak, menurut Bapak dari 10 titik yang Bapak datangin kemarin, apakah masyarakat tersebut memilih sesuai hati nurani mereka atau karena diiming-imingi sesuatu? Mayoritas tetap dalam kondisi sadar ya. Sadar ya, walaupun ada floating mess ya, ada masa mengambang yang tentu korban dari selama ini yang dididik kurang baik, misalnya dengan pragmatisme dan sebagainya ya. Tetapi umumnya sadar dan kita yakinkan mereka bahwa ini jangan ditukar hanya dengan receh lah. Ya, ini kan menyangkut nasib masa depan ya, apalagi hanya cukup dikasih makan gratis. Iya, atau dengan uang yang tidak seberapa. Saya bilang ini yang nasib kita. Dan memilih pemimpin ini adalah bagian dari keimanan yang harus dipilih secara seksama, secara benar, dengan melihat track record, melihat latar belakang, lalu juga wawasan dan program-programnya secara objektif. Dan kami yakinkan, sebab ya kebetulan saya secara personal mengenal dekat tentang latar belakang secara ideologi, secara politis, kinerja, baik di DPR, kita pernah bareng. Lalu ketika jadi gubernur kita lihat juga, termasuk Bapak Wakil calon presidennya ya, Pak Mahfud. Saya pernah juga sebentar di satu komisi dan tahu mempelajari sebab sama-sama menjadi seorang Gus Durian lah ya, di pergerakan ke NU-an maupun juga di pergaulan-pergaulan sosial. Jadi dengan tanpa beban saya meyakinkan bahwa ini pilihan terbaik dan ini yang akan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara. Masyarakat sudah melek ternyata ya. Ya, insya Allah. Pokoknya asal tidak diganggu oleh hal. Asal jangan ada yang curang aja ya Pak. Ya, dilarang curang kita. Pak Eka, berarti next bakal belusukan lagi kan? Bukan hanya belusukan, akan terus memantau. Bukan hanya tadi bagaimana menghitung suara. Betul. Saya meningkatkan frekuensi bagaimana saya mengawasi penyelenggara. Ya, keren banget, pengawasnya jangan sampai kekacauan sepak bola dimanapun terjadi akibat wasitnya yang tidak benar. Betul, setuju. Betul nggak? Tim penyelenggaranya itu jangan membuat kekacauan di negeri ini gara-gara wasitnya tidak adil. Gara-gara aparat yang disuruh mengamankan semua memihak kepada sesuatu. Rakyat akan melawan, pasti. Harus diyakini. Ya, Pak ya. Dan Pak Eka adalah panggilan nuraninya keren banget nih Pak. Insya Allah. Dengar-dengar hebat banget. Semoga semua berjalan dengan lancar ya Pak Eka ya. Baik. Sehat-sehat Pak Eka buat belusukan ke depannya. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng Pak Eka di next podcast berikutnya. Terima kasih semuanya. Kita akan belusukan terus. Belusukan terus. Dadah. Ya, salam 3 jari. Salam 3 jari.